Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemunkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemunkaran, narkoba, judi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap perang melawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap perang lawan korupsi. Takbir! Bukan Anda saja yang teriak merdeka, saya juga teriak merdekanya lebih keras. Merdeka! Tapi tanya dong, merdeka apa nih, Beb? Kalau yang belakang langsung bilang merdeka Aceh. Nah, saya mau ajak semua masyarakat di Aceh, saudara. Saya mau ajak, saudara. Ini yang dijajah bukan bangsa Aceh saja. Semenjak penjajah Belanda itu pergi dari kita punya negeri, masuk ke orde lama, orde baru, orde reformasi, orde liberal, orde pembohong kemarin ini, saudara. 10 tahun kita dibohongin dulu, saudara. Nah sekarang kita ini artinya apa? Dijajah. Dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dijajah oleh oligarki busuk. Nah maka itu saya pengen Aceh jangan merdeka sendirian dong. Kita merdeka rame-rame. Saudara, bagaimana Anda? Saya pengen orang Aceh ikut berjuang bersama-sama. Bahkan saya minta Aceh yang menjadi lokomotif perjuangan, Aceh yang berada paling depan, pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemunkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemunkaran, narkoba, judi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap perang melawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap perang lawan korupsi. Takbir! Nah kalau Aceh merdeka sendiri, saudara, nah terus saya berjuang sama siapa? Jangan, kita bareng-bareng kita merdekain Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, teriak terus merdeka. Nah, tapi bukan Aceh merdeka, Indonesia merdeka dari segala kezaliman. Takbir! Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi, siap merdekakan Indonesia dari oligarki, siap merdekakan Indonesia dari narkoba, siap merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan dan kemunkaran. Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Dulu zaman Belanda, saudara, 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua jatuh ditaklukkan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takluk, saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia, saudara, nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus, saudara. Bagaimana pejuang-pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Cut Nyadinnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah kemudian setelah itu begitu kita merdeka, saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh. Katanya mau memerdekakan diri lah dulu zaman-zaman Tengku Daud Bere. Akhirnya perang lagi, saudara. Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai. Tahu-tahu, saudara, di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer. Berapa ribu yang mati, saudara. Wah, kalau mau cerita itu udah luar biasa. Udah penderitaan orang Aceh nih luar biasa. 2004 dapat tsunami dari laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang. Tahun 2025 dari gunung datang. Saudara, ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat.
Karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji ya karena memang disayang Allah, saudara. Dan ujiannya paling berat ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar, Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Tapi saya merasa pemerintah pusat ini banyak curiga dengan segala pergerakan masyarakat di Aceh. Kenapa? Karena trauma. Nah, sebetulnya kan yang trauma bukan hanya pemerintah pusat, justru orang Aceh yang trauma dengan dom dulu, saudara. Nah, tapi saya lihat pemerintah di sana juga trauma. Bawaannya pokoknya kalau Aceh bergerak sedikit, wah mau merdeka nih. Nah, Aceh teriak sedikit, wah mau merdeka nih. Itu namanya trauma, saudara. Enggak boleh Aceh berkerumun, kumpul, saudara. Wah ini ada apa lagi nih? Nah, makanya kemarin begitu dikibarkan bendera bulan bintang, orang kabut di Jakarta, saudara. Nah, itu apa? Itu karena trauma, ada kecurigaan. Seolah-olah nih kenapa nih? Diinikan lagi. Wah, ini mau merdeka lagi nih, ini mau perang lagi nih. Nah, sebetulnya nggak boleh begitu. Jangan terlalu curiga. Kecurigaan trauma semacam itu mesti kita buang. Nah, kita kan sudah ada perjanjian Helsinki yang orang Aceh sudah 20 tahun nunggu, belum semua butirnya dipenuhi, saudara. Bahkan hanya baru beberapa butirnya. Kalau anak muda kita tadi tanya soal kekayaan Aceh, padahal kalau perdamaian Helsinki itu betul-betul dilaksanakan, itu salah satu isinya di dalam, saudara, 80% hasil tambang Aceh, 70% hasil bumi Aceh untuk Aceh, yang 30% itu untuk pusat, dikelola, dibagi ke berbagai daerah. Ini sebetulnya perjanjian udah bagus, cuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Yang dilaksanakan masih terbalik. Bahkan yang dilaksanakan 80% buat di Jakarta, 20% buat Aceh. Nah, sehingga pembangunan di Aceh tertunda-tunda, terlunta-lunta. Nah, maka itu saya kemarin di Jakarta terus menyuarakan. Makanya saya marah betul. Sebulan yang lalu, saudara, begitu ada bencana di Aceh, saudara, ada warga Aceh yang bawa bendera bulan bintang, ada yang bicara soal perjanjian Helsinki, ada anggota DPR RI, saudara, yang kurang ajar apa dia bilang, sudahlah, orang Aceh nggak usah cerita-cerita Helsinki lagi, nggak usah cerita-cerita perdamaian Helsinki, itu udah selesai itu. Ngawur itu anggota DPR, saudara. Selesai dari mana? Jangan sembarangan dia kecilkan. Ini perdamaian, saudara. Negara wajib untuk mematuhi poin-poin yang ada di perdamaian, dan GAM juga wajib untuk memenuhi poin-poin yang ada dalam perdamaian. Ini perdamaian, bukan main-main, saudara. Artinya apa? Artinya GAM dengan pemerintah Indonesia duduk sederajat ketika itu, saudara. Nah, akhirnya sepakat damai, tidak ada lagi letusan senjata, sepakat hidup bersatu lagi, saudara. Tapi ada poin-poin yang disepakati. Nah, saya minta baik GAM maupun Republik Indonesia jangan ada yang mengingkari perjanjian. Betul? Saya mau tanya sekarang, wajib tidak memenuhi perjanjian? Wajib tidak? Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah, saudara. Nah, soal bendera juga belum selesai. Ya, di dalam perjanjian Helsinki, saudara, ada ketentuan bahwa tiap daerah Aceh berhak untuk punya bendera daerah. Hanya saja, saudara, pemerintah Jakarta mau silakan bikin benderanya, tapi jangan bendera GAM. Itu yang jadi masalah. Jadi ini ada ego, saudara, yang belum bisa dijinakkan, saudara. Takut kalau melihat bendera bulan bintang. Wah, ini mau angkat senjata lagi nih. Wah, ini mau perang lagi nih. Wah, ini ntar tentara ada yang mati lagi nih. Nah, nggak bisa. Kalau selalu ketakutan begitu, bagaimana kita bisa damai sejati? Betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, hal-hal ini sebetulnya bisa diselesaikan. Makanya saya sudah sampaikan ke anggota dewan di Jakarta, tolong
Selesaikan dong, penuhi dong butir-butir perjanjian Helsinki. Nggak bisa sekaligus, satu-satu dipenuhi sampai semua dipenuhi. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2004 dulu sampai sekarang udah 2026 ini masuk. Udah 20 tahun lebih. Nah, karena itu saya tetap, saudara, ikut butir perjanjian tersebut. Saya cinta Indonesia, saya cinta Aceh, saya cinta semua. Saya tidak mau ada lagi di antara kedua belah pihak angkat senjata menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang di Jakarta sana, saudara, bisa kita dorong. Saya masih dorong terus supaya janganlah, udahlah Aceh ini jangan diganggu, jangan bikin gaduh. Aceh lagi tenang-tenang, 40 lah mau diambil. Nah, kemarin kan ribut tuh, ada 4 pulau tuh mau diambil, betul? Aceh lagi tenang-tenang, 4 pulau mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, saudara, sebelum terjadi bencana, Muallim, saudara, marah besar. Muallim, gubernur Aceh, saudara. Apa beliau bilang? Hei, atuh perusahaan-perusahaan, penambang ilegal, penambang liar, bawa eskavator, dia gunduli hutan Aceh. Itu nanti berbahaya buat Aceh. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam harus keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluarkan. Luar biasa. Itu memang gubernur mesti begitu. Gubernur mesti berani, tegas, lindungi alamnya. Betul? Takbir. Itu beliau menyampaikan itu sebelum bencana, saudara. Karena memang yang namanya hutan digunduli, saudara, pasti akan mendatangkan bencana. Oh, orang Jakarta jawab, ya tapi kan ini hasil bumi mesti dinikmati. Ini kan yang namanya emas mesti dinikmati. Ini kan pemberian Allah. Masa kita nggak boleh gali emas? Masa nggak boleh gali nikel? Bukan nggak boleh, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya. Oh, mau tambang emas di daerah mana? Pelajari dulu. Membahayakan masyarakat atau tidak? Oh, ini membahayakan, nggak boleh. Oh, di sana nggak membahayakan, silakan. Nah, cara ngatur izinnya juga diatur, ada regulasinya. Saudara, jangan setiap orang dikasih izin digunduli Aceh ini, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil nikelnya. Kan kurang ajar, saudara. Orang Acehnya sendiri masih banyak yang belum dapat kerjaan. Ternyata kekayaan Aceh udah diambil oleh orang-orang asing maupun oleh orang-orang yang luar dari Aceh. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Setelah kita menyimak pidato dari Habibana Habib Rizik bin Syihab, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pidato yang penuh tekanan moral dan kritik tajam, Habib Rizik Syihab kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Beliau menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi Aceh hari ini bukanlah masalah sepele dan tidak boleh dipandang sebagai isu daerah semata. Jadi menurut beliau, jika ketidakadilan terus dibiarkan, maka potensi gejolak dan tuntutan Aceh merdeka bisa kembali muncul ke permukaan. Habib Rizik mengajak seluruh bangsa untuk bercermin pada sejarah. Aceh, kata beliau, adalah daerah yang memiliki perjalanan panjang dalam mempertahankan martabat, identitas, dan hak-haknya. Luka sejarah konflik belum sepenuhnya sembuh, dan perdamaian yang telah dibangun seharusnya dijaga dengan keadilan, bukan dirusak oleh kebijakan yang mengabaikan aspirasi rakyat Aceh. Pemerintah, menurut beliau, harus berhati-hati, harus adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Namun, dalam pidatonya, Habib Rizik menegaskan bahwa penjajahan hari ini tidak hanya dirasakan oleh Aceh. Beliau menyampaikan dengan lantang bahwa sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia ini sedang dijajah. Bukan dijajah oleh bangsa asing, tetapi dijajah oleh sistem yang zalim. Kita semua dijajah, tegasnya, dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dan dijajah oleh oligarki yang busuk. Menurut Habibana Habib Rizik bin Syihab,
Penjajahan modern ini jauh lebih berbahaya karena tidak terlihat secara kasat mata. Ia tidak datang dengan senjata atau penjajah asing, tetapi datang dalam bentuk kebijakan yang menindas, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kekuasaan yang hanya berpihak pada segelintir elit. Rakyat kecil, kata beliau, terus menjadi korban, sementara para penguasa hidup dalam kemewahan. Beliau menyoroti bagaimana kekayaan alam negeri ini dikuasai oleh oligarki, sementara rakyat hanya mendapat sisa-sisanya saja. Tanah dirampas, suara rakyat dibungkam, dan kritik seringkali dianggap ancaman. Dalam kondisi seperti ini, Habib Rizik menilai wajar jika muncul kemarahan dan kekecewaan di berbagai daerah. Aceh menurut beliau hanyalah salah satu contoh nyata dari akumulasi ketidakadilan yang lebih luas. Habib Rizik menegaskan bahwa tuntutan keadilan bukanlah bentuk makar atau pemberontakan. Justru, kata beliau, yang berbahaya bagi persatuan bangsa adalah ketika pemerintah menutup telinga terhadap jeritan rakyat. Jika keadilan tidak ditegakkan, jika korupsi terus dibiarkan, dan jika pejabat terus dipelihara, maka persatuan nasional akan rapuh dengan sendirinya. Dalam pidato tersebut, beliau juga mengajak umat dan rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Beliau menekankan bahwa melawan kezaliman adalah kewajiban moral dan agama kita. Diam terhadap kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan generasi masa depan. Habib Rizik mengingatkan bahwa Indonesia ini didirikan atas semangat melawan penjajahan. Karena itu, segala bentuk penindasan, baik oleh asing maupun oleh elit dalam negeri sendiri, harus dilawan dengan cara yang bermartabat dan berlandaskan keadilan. Beliau menolak anggapan bahwa kritik keras berarti ingin memecah belah bangsa. Sebaiknya, beliau menilai kritik adalah bentuk cinta terhadap negeri. Menutup pidatonya, Habib Rizik kembali mengingatkan kepada pemerintah agar segera berbenah. Ia menyerukan penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta penghentian dominasi oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak, ia memperingatkan bahwa ketidakpuasan rakyat akan terus membesar dan bisa berubah menjadi gelombang perlawanan yang sulit dibendung. Pidato ini pun menjadi sorotan publik, memicu diskusi luas tentang keadilan, kepemimpinan, serta masa depan persatuan Indonesia.